Permintaan terakhir istri. Episode 12. Terpaksa menjadi istri sambung. Tiba-tiba ponsel Diara berdering, Diara langsung mengambil ponselnya dari saku celananya. Diara melihat siapa yang menelpon dan ternyata Mas Reno. Siapa yang menelpon? Tanya Gideon yang sedang menikmati mie instan buatan Diara. Temanku Mas, sebentar ya Mas, aku angkat teleponnya dulu. Diara langsung beranjak dari tempat duduknya, lalu masuk ke dalam kamarnya. Maaf Mas, aku tidak bisa jujur. Gumam Diara yang merasa bersalah karena sudah berbohong pada sang suami. Reno bisa menelpon Diara, karena Diara sudah membuka blokir no ponsel Reno di ponselnya. Di dalam kamar, Diara langsung mengangkat telepon dari Reno. Dengan perasaan takut dan rasa grogi Diara memberanikan diri mengangkat telepon dari Reno. Diara. Panggil Reno. Iya Mas. Jawab Diara dengan suara pelan. Diara, aku merindukanmu, ayo kita bertemu, aku pulang untuk melamarmu. Ucap Reno. Batin Diara langsung menangis. Kali ini hatinya begitu hancur, laki-laki yang merantau jauh hanya untuk membahagiakannya kini Diara lepaskan begitu saja karena statusnya yang sudah menjadi istri dari majikannya. Mas, maaf aku tidak bisa. Jawab Diara yang langsung mematikan saluran teleponnya. Kali ini tangis Diara benar-benar pecah. Mas Reno, aku minta maaf. Diara mengucapkan kata pada Reno. Diara terus menangis. Reno Baskara, dia adalah laki-laki yang selama ini mencintai Diara apa adanya. Karena kehidupannya yang sederhana, Reno pergi merantau ke luar negeri ikut dengan pamannya, dan alhamdulillah di luar negeri Reno sukses, bahkan sekarang sudah menjadi pengusaha terkenal. Reno kembali ke kotanya asalnya, ya tentu saja untuk menepati janji Reno, yaitu melamar Diara untuk menjadi istrinya. Tapi semua itu hanya akan menjadi kenangan dalam kisah cinta mereka. Karena takdir sudah merubah semuanya dan tidak seperti apa yang mereka inginkan selama ini. Gideon sudah habis memakan mie instannya, namun Diara tidak kunjung keluar dari dalam kamarnya. Sebenarnya siapa yang Diara telpon? Awas saja jika dia sampai menelpon laki-laki lain. Batin Gideon yang diiringi dengan ancaman. Biar bagaimanapun sebagai suami Gideon tidak rela jika sang istri menelpon laki-laki lain di belakangnya. Diara! Teriak Gideon dengan keras, membuat Diara kaget dan buru-buru keluar dari kamarnya. Iya Mas. Iya, sahut Diara dari dalam kamar yang langsung berlari keluar. Maaf Mas lama. Diara meminta maaf pada Gideon dan langsung duduk di hadapan Gideon. Gideon terus menatap Diara dengan tatapan kesal, bahkan matanya itu menunjukkan kemarahan membuat Diara takut untuk menatapnya. Siapa yang kamu telpon? Sampai-sampai harus jauh-jauh dariku? Tanya Gideon yang tentunya diiringi dengan rasa curiga. Diara terdiam sesaat. Apa Mas Gideon mulai cemburu? Pikir Diara dalam hatinya. Temanku yang menelpon Mas. Jawab Diara dengan suara pelan. Teman apa teman? Awas saja jika kamu berani menelpon laki-laki lain di belakangku. Gideon memberikan peringatan dengan nada mengancam. Diara geleng-geleng kepala. Diara tidak mungkin jujur jika dirinya baru saja Diara mengangkat telepon dari mantan kekasihnya. Jika aku bilang aku habis teleponan dengan Mas Reno, entah apa yang akan manusia es ini lakukan padaku. Pikir Diara dalam hatinya. Mas, jangan marah-marah terus, nanti ketampananmu luntur loh. Diara mencoba meredakan rasa kesal Gideon. Ketampananku asli jadi tidak akan luntur. Tegas Gideon sambil menjulurkan lidahnya. Betapa bahagianya hati Diara, ternyata suaminya yang begitu dingin seperti es batu, mau juga diajak bercandaan. Reno. Reno terus berdecak kesal mengingat penolakan Diara yang tidak mau diajak bertemu dengan dirinya. Diara, sampai kapanpun aku akan terus berusaha mendapatkanmu.
Aku tidak peduli biarpun kamu sudah menjadi milik laki-laki lain. Ucap Reno yang sungguh merasa kesal karena Diara tidak mau diajak bertemu dengan dirinya. Diara menolak ajakan Reno untuk bertemu bukan karena Diara tidak mau bertemu dengan Reno, tapi karena Diara sadar sekarang dirinya sudah menjadi istri laki-laki lain dan jika Diara pergi menemui Reno, maka Diara harus meminta izin lebih dulu pada Gideon. Itu pun belum tentu Gideon mengizinkannya. Diara mengangkat telepon di kamar saja Gideon sudah mewanti-wantinya dan mengancamnya apalagi jika Diara sampai bertemu dengan Reno, entahlah apa yang akan terjadi. Diara kamu tahu, aku begitu mencintaimu tapi kenapa kamu tega bersanding dengan laki-laki lain? Apa karena laki-laki itu kaya raya? Benar kata Aryo kamu seperti yang tidak jelas, yang hanya menginginkan uang saja, dan mungkin benar kamu juga sudah menggoda laki-laki lain di atas tempat tidur. Reno terus berkicau pikirannya sekarang begitu kacau balau. Reno terus melupakan amarahnya, Reno mengobrak-abrik semua yang di atas meja kerjanya, Reno benar-benar frustasi gara-gara memikirkan gadis pujaannya sudah hidup bersama laki-laki lain. Diara dengan cara apapun aku akan merebutmu kembali. Gumam Reno dengan begitu yakin. Hari semakin sore Diara sedang asik menyiram tanaman yang ada di halaman rumahnya, sedangkan Gideon sedang mandi. Bunga-bunga cantik, cepatlah mekar jangan hati Mas Gideon yang tidak mau mekar-mekar. Ucap Diara pada bunga yang tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Kalian tahu, Mas Gideon itu begitu galak seperti singa yang baru keluar dari kandangnya. Lagi-lagi Diara bercerita pada bunga-bunga yang tidak bisa bicara. Diara terus menyiram bunga-bunga tersebut sambil bernyanyi. Ternyata Gideon dari tadi sudah berdiri di ambang pintu sambil melipat kedua tangannya ke dada. Apa sudah selesai mengobrolnya? Bahkan kamu benar-benar tidak waras mengadukan tentang diriku pada bunga-bunga yang tidak bisa bicara. Cetus Gideon tiba-tiba yang membuat Diara kaget, dan tidak sengaja mengarahkan selang air yang dipegangnya ke hadapan Gideon. Maaf Mas, Diara meminta maaf pada Gideon, namun Gideon langsung mengambil alih selang air tersebut dari tangan Diara. Gideon mengarahkan selang air pada tubuh Diara dengan sengaja. Akhirnya mereka asik main air sambil berlari-larian. Mas Gideon hentikan. Aku kedinginan. Pinta Diara yang berusaha merebut kembali selang air yang ada di tangan Gideon. Akhirnya Diara berhasil mengambil selang air tersebut dari tangan Gideon. Diara berganti mengarahkan selang air tersebut ke tubuh Gideon dan akhirnya Gideon juga ikutan basah kuyup. Sial, padahal aku baru saja mandi. Batin Gideon, namun Gideon nyaman dengan asiknya main air bersama sang istri. Kini Gideon lari-larian Diara terus mengejar Gideon di belakangnya. Sungguh dulu aku tidak pernah merasakan hal seperti ini waktu aku bersama Anita. Dulu setiap Gideon libur Anita selalu mengajaknya shopping kalau tidak shopping liburan atau menginap di hotel. Bahkan dulu Gideon dan Anita sering meninggalkan Irene di rumah bersama Diara, itulah mengapa Irene begitu dekat dengan Diara. Hati Gideon kembali membandingkan Anita dan Diara. Mereka terus berlari-larian hingga Diara tersandung dan jatuh tepat di pelukan Gideon. Gideon dan Diara terus menatap satu sama lain, kini mata mereka saling menatap penuh arti. Gideon semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Diara. Apa yang mau Mas Gideon lakukan? Pikiran Diara yang sudah traveling kemana-mana. Detak jantung Diara lebih cepat dari biasanya, kali ini Diara benar-benar merasakan hembusan nafas Gideon yang begitu dekat dengan wajah. Apa aku harus melakukannya? Biber mungilmu sangat menggodaku. Batin Gideon yang ingin sekali mencicipi biber mungil Diara. Wajah Gideon semakin mendekat ke wajah Diara, Diara mulai salah tingkah bahkan nafasnya mulai tidak teratur. Aduh Mas, kamu mau apa? Aku takut, apa aku pura-pura bersin saja? Iya pura-pura bersin saja.
Diara menggerutu dalam hatinya. Gini jarak wajah mereka hanya beberapa centis saja dan Diara langsung pura-pura bersin, membuat Gideon langsung menjauhkan wajahnya dari wajah Diara. Dasar jorok. Omel Gideon yang langsung menjatuhkan Diara dari pelukannya. Bruk. Gideon menjatuhkan Diara. Diara merintih kesakitan namun Gideon malah mengabaikan begitu saja. Bangun sendiri. Dasar gadis jorok. Gideon membentak Diara karena rasa kesalnya. Aku heran sama diriku, padahal aku tidak menyukainya, aku juga tidak mencintainya, tapi entah hatiku begitu aneh ketika dekat dengan dirinya. Batin Gideon dalam hatinya. Diara hanya menggerutu dalam hatinya. Diara merasa kesal pada Gideon karena Gideon selalu saja bersikap semaunya sendiri. Kadang Gideon galak, jutek, kadang juga tiba-tiba lembut, ini tadi lagi asik main air tiba-tiba jadi galak lagi. Dasar suami tidak ada akhlak, istri sendiri dijatuhkan dari pelukannya, aduh pinggangku sakit sekali. Sumpah serapah untuk Gideon keluar begitu saja di hati Diara. Gideon langsung pergi meninggalkan Diara begitu saja. Gideon juga enggan membantu Diara berdiri dari tempat dirinya terjatuh. Bangun sendiri. Gideon ngedumel sambil terus berjalan menuju ke kamarnya. Sesampainya di kamar Gideon langsung menuju ke kamar mandi untuk segera mandi, padahal dirinya baru saja mandi tapi karena ulah sang istri membuat Gideon harus mandi lagi. Dasar Diara, dia membuatku basah kuyup seperti ini tapi aku tadi menatap wajah cantik miliknya sungguh hatiku begitu senang, rasanya ingin sekali mengecup bibir mungilnya. Ucap Gideon dengan pikirannya yang sudah mulai kacau. Aduh Gideon berhentilah memikirkannya, dia hanya gadis yang terpaksa kamu nikahi, jangan sampai kamu menyukainya apalagi sampai mencintainya. Pikiran Gideon mulai berperang dengan hatinya sendiri. Gideon terus berendam di dalam bathtub sambil memainkan busa-busa sabun dengan tangannya. Aku bisa kacau gara-gara gadis itu. Batin Gideon dengan hayalan ehem-ehemnya. Kali ini Gideon sedang berhayal jika dirinya berehem dengan Diara. Pasti miliknya masih begitu sempit. Gideon mulai kacau gara-gara pikirannya sendiri. Gideon berhentilah berpikir yang tidak-tidak. Ingat aku hanya terpaksa menikahinya saja. Gideon kembali berperang dengan hati dan pikirannya. Gideon selalu menyebut Diara dengan kata-kata gadis karena memang Diara adalah gadis yang dirinya nikahi, sedangkan Gideon sendiri laki-laki dewasa yang berstatus duda ditinggal mati oleh sang istri dan seorang bapak dengan satu anak. Tapi biarpun Gideon adalah seorang duda pesona, Gideon masih bisa memikat wanita cantik manapun, namun sifatnya yang begitu dingin membuat wanita-wanita sulit mendekatinya, hanya seorang Diara putri yang mau mengajaknya bercanda bahkan menggombalinya, tapi itu juga karena status dia sudah menjadi istrinya. Mungkin jika Diara berstatus sebagai babysitter seperti dulu pasti Diara tidak akan berani melakukan semua itu pada Gideon. Untung Diara sekarang statusnya sebagai istri. Gideon adalah suami yang begitu penyayang. Gideon juga laki-laki yang sabar dan begitu perhatian pada istrinya dulu, tapi setelah kepergian sang istri dan Gideon terpaksa menikahi Diara. Gideon menjadi pribadi yang dingin bahkan sangat ketus pada Diara. Diara langsung merapikan selang air yang berserakan, karena ulah dirinya dan sang suami tadi asik main air. Setelah selesai merapikan semuanya Diara langsung pergi menuju ke kamarnya untuk mandi. Kali ini Diara pergi ke kamarnya sendiri bukan ke kamar Gideon. Diara langsung menuju ke kamar mandi. Setelah selesai mandi Diara langsung berganti pakaian. Aku lapar sekali, gumam Diara. Diara langsung keluar dari kamarnya dan segera menuju ke dapur untuk membuat mie instan. Di dapur, Diara mengambil satu mie instan dari lemari dapur yang tidak terlalu tinggi, lalu memasaknya. Setelah selesai Diara langsung membawa mie instan tersebut ke meja makan.
Diara meniup-niup mie instan buatannya dengan hati-hati. Diara memasukkan mie instan tersebut ke dalam mulutnya. Dingin-dingin makan mie instan jadi hangat. Ucap Diara yang sedang menikmati mie instan buatannya sendiri. Dingin-dingin itu main peluk-pelukan biar hangat. Timpal Gideon tiba-tiba, membuat Diara tersedak karena merasa kaget. Uhuk. Uhuk. Minumlah. Gideon langsung menuangkan air putih ke dalam gelas, lalu memberikan pada Diara. Diara langsung meminum air putih yang diberikan oleh Gideon. Mas Gideon mengagetkan saja. Omel Diara. Kenapa? Ini rumahku, lagian kamu makan tapi bicara sendiri sudah seperti orang tidak waras saja. Gideon balik mengomeli Diara. Dasar tukang ngomel-ngomel. Sudahlah mas, aku mau makan dulu, berdebat juga aku butuh tenaga mas. Diara sengaja meledek Gideon, membuat Gideon hanya bisa menahan tawanya di hadapan Diara. Diara, jangan membuatku sampai aku memakanmu karena terlalu gemas padamu. Batin Gideon. Diara terus memakan mie instan buatannya hingga habis. Gideon hanya duduk di samping Diara sambil memainkan ponselnya. Setelah selesai makan Diara langsung membereskan semuanya. Diara kembali duduk di samping Gideon. Aku kangen sama Irene mas. Keluh Diara. Tiba-tiba, Gideon menoleh ke arah Diara. Aku juga, aturan kemarin Diara kita ajak saja. Gideon juga merindukan Irene. Gideon menyesal kemarin menitipkan Irene di rumah orang tuanya. Itu semua salah kamu mas. Kan sudah aku bilang Irene diajak saja tapi kamu banyak alasan ini itu. Diara menyalahkan Gideon membuat Gideon menatapnya dengan tatapan kesal. Apa kamu sedang menyalahkanku? Kamu tahu sendiri kita di sana sampai malam, bahkan kita terjebak sampai tidak bisa pulang dan harus menginap di hotel. Gideon tidak terima Diara menyalahkan dirinya. Diara terdiam, kini dirinya sedang mengingat kejadian romantis waktu di hotel. Diara ingat betapa lembutnya Gideon pada malam itu. Bahkan Gideon mengizinkan Diara memegang tangannya saat tidur. Gideon juga memeluk Diara membuat Diara merasa nyaman dan hangat malam itu. Mas, bisakah kamu menjadi Mas Gideon yang seperti malam itu? Dalam hati Diara berharap. Diara terus senyum-senyum dengan begitu menggemaskan. Gideon menatap Diara dengan tatapan bingung. Apa gadis ini sudah tidak waras? Tadi ngoceh nyalahin orang tidak jelas, nah sekarang dia senyum-senyum sendiri seperti orang tidak waras. Gumam Gideon kesal. Berhentilah senyum-senyum sendiri, atau orang lain akan menganggapmu gadis stres. Cetus Gideon dengan tatapan kesal. Iya, aku kacau gara-gara suamiku yang suka panas dingin tidak jelas. Sambung Diara yang balik menatap Gideon dengan tatapan kesal. Apa dia bilang aku panas dingin? Apa dia mau aku sungguh memakannya? Gumam Gideon yang merasa kesal pada Diara. Gideon mengambil ponsel Diara yang ada di atas meja. Aku pinjam ponselmu dulu. Ucap Gideon. Sebenarnya Gideon penasaran siapa yang ditelepon oleh Diara di dalam kamar. Diara hanya menganggukkan kepalanya. Diara lupa dirinya tidak menghapus panggilan masuk dari Reno. Reno. Siapa dia? Aku yakin Diara sudah berbohong padaku. Awas kamu Diara. Bersambung.